Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi bersama saya. Oke, kali ini kita akan membahas hal mistis bersama salah satu narasumber saya. Namanya siapa, Mas? Saya Zino. Wah, oke, Mas Zuno. Ya, Ini dari salah satu universitas di Gresik dan rumahnya Lamongan. Nah, kebetulan ini Mas Zuno ini kesini karena ada hal-hal mistis ya di rumahnya ini. Oke, Mas Zuno, apa kabar? alhamdulillah saya sehat. Oke. Nah, ini katanya kemarin WA saya ya masalah kejadian-kejadian di rumah. Iya, Boleh diceritakan langsung aja, Mas? langsung aja ya. Iya. Jadi di rumah saya tuh ya banyak sih tetangga. Mungkin tetangga saya kurang suka terhadap keluarga saya. Dari tanda kutip iri, Oh, itu iri masalahnya. gitu. Jadi banyak kayak tiap pagi dilempari pas suatu bau sampah gitu. Padahal di rumah saya tuh nggak ada apa nih bau sampah. Saat serumah itu nyari itu nggak ada sama sekali. Jadi ya pernah suatu hari tiap pagi itu bau sampah. Terus besoknya juga itu kadang bau bangkai tikus. Itu Hmm. gitu Bapak. Terus itu yang tiap pagi gitu. Ya nggak tiap pagi. Itu sih 1 bulan minimal 3 kali lah. Oh, jadi kalau pagi itu sering-sering mencium bau yang Ya nggak seharusnya ada ya. ya Padahal rumahnya bersih ya. Tapi? terus bersih. Oh, bersih, rumahnya bersih. Serumah itu nyari nggak ada sama sekali. Itu gimana pendapat Bapak? Oh, jadi panggil Mas saja. Oh, Mas aja. Atau Om. Jadi kejadiannya nih rumahnya bau busuk, bau bangkai dan kawan-kawannya ya Iya, hari pagi. Padahal rumahnya bersih dan sudah dicari sama satu keluarga ternyata itu nggak nggak ada. ada. Iya. Mm-mm. Kalau menurut Mas tadi katanya ada tetangga yang Ya, kayak sama iri iri gitu gitu. ya. Heeh. Rumahnya yang itu ya Mas di daerah mana? Daerah itu, Babat, Babat Oh, Babat Pausan. Lamongan. Oh Lamongan. iya, Pelausan. Iya, heeh. Oh, dari situ. Nah, ini saya kemarin waktu Mas apa WA Zino, itu heeh. Mas Zunu WA itu saya langsung kepikiran nih bentuk rumahnya itu seperti apa itu sekitarnya emang sebenarnya nggak ada masalah ya di rumahnya tuh nggak ada masalah cuman ada kalau bau busuk itu kiriman-kiriman berupa ya dalam web hal gaib ya Iya. itu dari tetangga-tetangga tadi. Oh, gitu. Jadi Mm-mm. kayak misalnya bau busuk biasanya itu mereka pakai semacam tumbal. Tumbal itu ngirim bau busuk Mm. dari jin tadi. Tumbal itu kan bisa mengeluarkan jin. Iya. Nah, tumbal muncul jin. Nah, jin ini macam-macam. Ada yang baik, ada yang buruk, ada yang baunya wangi, ada yang enggak. Mm. Misal contoh, kan pernah nggak misal di kuburan, dekat kuburan atau Iya. kita kemana gitu kadang kan Mm. bau wangi. Bau wangi Itu gitu. nggak ada apa-apa. Dicari yuk. Nggak ada, nggak ada. Sama kayak itu sama seperti yang datang di rumahnya Mas Zun. Itu kan katanya kan tumbal gitu ya. Mm-mm. Itu apakah barangkali berbahaya untuk keluarga saya atau gimana? Oke, kalau tumbal ini tergantung tujuannya. Kalau misal tujuannya cuma untuk bau-bau ya berbahayanya ya bau aja. Gitu. Tergantung niatnya orangnya. Kalau cuma ganggu supaya nggak betah tinggal di situ misalnya. Mm. Biasanya kan kalau orang iri kan membuat gimana orang itu nggak betah di situ biar pergi Pergi biar jatuh gitu lah gitu. ya. Jadi misal Mas Zuno di rumahnya jualan gitu. Kalau bau busuk kan pelanggan juga mau ini Risih bau gitu. apa nah Heeh. kan akhirnya kan kayak gitu. Nah Mm. ini kita nggak menuduh orang ya cuman dari penglihatan saya tuh seperti itu dan ilmunya seperti itu jadi dari tunggal. Tuh. Siap, siap, siap. Barangkali nanti kalau ada bahaya itu takutnya gitu.
takutnya bahaya sih. Bahaya mengancam nyawa atau gimana gitu, takutnya kan sebelumnya saya juga nggak tahu gitu, kalau ada gitu. Nah biasanya kalau tumbal ini dipasang di biasanya tuh depan rumah, belakang rumah, samping rumah. Ya, itu biasanya dipasang macam-macam. Dan apa ditancapin tanah. Terus biasanya tuh kalau eh, di tempat-tempat kayak toko, pertokoan dikasih itu tanah dari kuburan itu disebar, itu termasuk tumbal. Nah, kalau yang di rumahnya Mas Juno ini mungkin ya kita nggak tahu ya, mungkin semacam kayak kain kafan gitu dilemparkan atau ditancapkan dalam tanah malam-malam, itu nggak tahu. Ada nih satu cerita teman saya di Surabaya juga. Gimana? Nah, ini dia pernah mergokin orang. Ceritanya ini maling, maling, tapi malingnya nggak kelihatan. Nah, ini ada ritualnya ternyata. Jadi sebelum orang masang tumbal atau ganggu satu keluarga dalam satu rumah, itu biasanya ada ritualnya. Ritualnya macam-macam. Ada yang harus ngasih tanah kuburan, ada yang harus misal ngambil bagian dari rumahnya, misal gentengnya diambil atau apa macam-macam. Oh, itu juga bisa ya? Iya, jadi tergantung ritual dari dukunnya misalnya ngasih ilmu tadi. Nah ini lucu, dia ini ngasih ritualnya, dia tuh harus mohon maaf ya ini kotor, harus BAB dulu di depan rumahnya. Jadi kita dia yang tumbal tadi itu, saya ada contoh nih, ini salah satu teman saya ini pernah memergoki orang yang mau ngasih tumbal. Jadi cerita singkatnya seperti ini. Dalam satu desa itu, ya nggak saya sebutkan ya nanti malah ini. Dia di Surabaya, di sekitar rumahnya ini satu komplek, satu kampung gitu. Itu sering kemalingan. Nah, tapi malingnya ini aneh. Misal di CCTV itu nggak kelihatan. Jadi dia maling itu nggak terlihat. Nah, itu kan salah satu ilmu kayak bukan menghilang ya ilmu nggak kelihatan. Oh ya sama menghilang sama aja kayaknya. Tapi dia tuh ngasih tumbal. Ada ritualnya sebelum dia bisa maling di situ tanpa ketahuan, nggak kelihatan. Dan teman saya ini pernah memergoki orang yang ngasih ritual itu. Dan ritualnya ini agak aneh ya. Aneh ya. Soalnya ritualnya ini harus BAB di depan rumahnya orang yang mau di. Benar. Itu ritualnya kan katanya kan BAB ya. Di depan rumahnya, pintunya pas atau depan pagar atau gimana? Enggak, yang penting di area rumah, di area tanahnya. Oh gitu. Nah, gitu. Misal dia itu biasanya di pot, kadang di kalau ada area tanah depan rumah itu di situ. Nah itu, habis itu diburu gitu. Jadi teman saya tuh lihat dari atas. Dari atas lantai 2, jadi tetangganya ini. Dia di atas ini malam-malam kan, dia ngeliat ada orang itu ngapain teman situ. Nah ternyata besoknya ini ada maling ketangkep. Dan ternyata orang yang dia lihat tadi. Nah, makanya saya bisa bilang kalau orang ini ngasih tumbal itu kotorannya dia itu di depan rumah supaya dia bisa menghilang, bisa maling di rumahnya. Oh gitu. Nah, ini berhubungan sama tumbal yang dikasih di rumahnya Mas Juno itu. Jadi pasti ada barang atau benda apa gitu yang ditaruh di depan rumah, samping rumah, atau belakang rumah ya. Bisa macam-macam. Bisa telur masukkan, terus bisa mungkin kain kafan, bisa raja apa. Dan itu dikasihnya itu kita nggak tahu, jadi nggak boleh ketahuan. Kalau ketahuan biasanya gagal. Sama kayak maling tadi. Jadi setelah dia ketahuan nih bang kotoran di situ sebagai ritualnya dia ketahuan besoknya maling di situ. Itu ya teman saya. Itu ketahuan pas ngapain? Ya pas mau masa disebutin nih. Paham. Tapi malingnya nggak tahu. Oh gitu. Nggak tahu kalau dilihatin orang dari atas di lantai 2, misal kita di lantai 2 nih, kan kita bisa lihat rumah tetangga kita kan, halaman rumahnya itu ada orang, kan mencurigakan ya ngapain orang malam-malam di depan rumah gitu kan. Iya. Paham. Sama kayak kejadian di
rumahnya Mas Juno. Tapi bukan orang buang kotoran ya, tapi itu mungkin macam-macam. Beda Bisa lagi ya. kan tergantung ya mungkin dukun atau istilahnya orang pinter ya orang ini. Kalau untuk sampai mengancam nyawa kayaknya enggak. Karena cuma sebulan berapa kali gitu kan. Iya. Berarti itu seumpama ya. Kalau telurnya atau gimana gitu, itu apakah bisa bertahan berapa hari gitu? Biasanya kalau tadi menurut ceritanya Mas Juno ya itu kan cuma sehari. Iya. Sebelum berapa kali. Jadi enggak terlalu kuat sebenarnya. Maksudnya yang apa? Sasanya masih gitu loh. Tahu nggak? Sisanya. Iya, nggak gitu loh apa? Semua telur dikubur gitu ya. Nah, itu hilang atau tetap di situ? Tetap di situ cuman energi telurnya itu hilang. Oh gitu. Mungkin cuma 1 hari atau 2 hari aja. Di situ udah hilang. Energinya bukan telurnya, telurnya masih. Telurnya masih. Jadi kan itu kan kayak diisi, tumbal kan diisi. Misal kain kafan diisi. Gitu. Diisi pakai lafaz apa, mungkin lafaz Jawa atau lafaz Arab atau apa kalau dukun gitu, mungkin pakai darah atau apa macam-macam. Gitu. Tapi juga pernah kayak nggak kayak sih, di atasnya kamarnya ibu orang tua, itu pernah satu ketika, itu cerita menurut orang tua ya. Jadi itu suatu malam, pas tengah malam itu ada yang kayak suara gimana ya, jedor gitu loh, keras, tapi anehnya yang kedengeran cuman orang tua saya. Kayak suara keras nabrak gitu ya? Gitu. Sampai kaget itu. Jadi itu ditanyakan ke orang yang pintar. Orang pintar. Katanya itu orang yang mau nyantet tapi nggak mempan. Itu gimana itu? Kalau tanyakan ke orang pintar jawabannya orang mau nyantet gitu ya? Iya, katanya mau orang nyantet. Orang pintar maksudnya apa nih? Dukun apa orang S3 kan pintar ya tadi? Iya, Ustaz. Oh, Ustaz. Oke, Ustaz. Jadi emang benar. Kalau kita nyantet orang dan santetnya itu kadang ada yang kelihatan. Soalnya ada, menurut kita orang-orang nih ya, bukan versi saya lihat santet itu dari sudut pandang yang berbeda. Kalau menurut orang-orang itu kayak ada, misal dari dalam rumahnya tetangganya Mas Juno misalnya, itu bisa ada cahaya hijau ini sering naik ke atas. Itu menurut versinya orang-orang ini ya, menurut versi orang-orang kayak gitu. Terus kalau menurut versi saya santet itu seperti apa? Santet itu merupakan bagaimana kita mengirimkan benda yang dari sini, dari sini kita tujukan ke apa gitu, dimasukkan misal di perutnya siapa. Jadi benda ini nanti akan berubah, melebur jadi kayak benda terkecil itu apa? Mungkin mutu. Atom. Nah itu benda terkecil mas saya. Benda. Partikel paling kecil itu kan atom. Jadi partikel atom berubah dan kemudian masuk di gaib. Jadi kayak gaib ini nggak kelihatan kan? Misal ini kan kelihatan ya. Misal HP atau apa apanya Mas Juno itu kan kelihatan HP. Nah itu dirubah jadi partikel-partikel kecil. Jadi seakan-akan jadi gaib. Oh gitu. Nah yang bisa ngerubah ini, nah ini orang-orang yang belajar santet. Itu dirubah, kemudian dimasukkan ke jalur. Jadi kayak semacam jalur gitu. Anda bisa membayangkan kayak telepon. Nah, telepon kan kita nggak ada kabelnya ya, tapi bisa nyambung sama orang yang kita telepon. Nah itu bayangannya kayak jaringan. Jadi handphone satu nyambung ke handphone yang lain. Itu ada kabelnya sebenarnya, tapi bentuknya nggak kelihatan. Nah, kelihatan gitu. Gaib. Nah, kita menyebutnya gaib. Nah, sama kayak santet juga. Jadi di sini kita tujukan kepada orang yang mau kita santet. Pakai jalur kayak handphone tadi jaringan. Nah, kemudian ini dimasukkan, nyampe lah di tubuh orang tadi, berubah lagi. Ketika nyampe di sini berubah misal paku, jadi paku masuk. Tuh. Kenapa kok tiba-tiba paku di dalam sini? Nah, itu. Ada teorinya seperti itu teorinya. Tapi kalau saya sendiri
belum bisa. Jangan ya, jangan. Iya, Nah, siap, itu siap. seperti itu. Orang mau nyantet itu tuh harus ada istilahnya yang mengarahkan. Nah, yang mengarahkan ini siapa? Sampean tahu yang mengarahkan tuh semua kejadian di muka bumi ini kan atas kehendak Allah. Iya, pastinya. Termasuk santet. Oh, gitu. Termasuk santet. Ketika santet ini dapat ridho Allah, Iya. nyampe. Ketika sampai santet ini nggak dapat ridho, nggak nyampe tadi. Iya. Contohnya, nah ini nyambung ini. Jadi ketika nggak dapat ridho akhirnya duar. Jadi santetnya belum sampai, dia sudah nabrak. Jadi gitu. sudah nggak dapat ridho di situ. Oh, gitu. Jadi itu. Ada orang-orang yang bisa ini, bisa kebal santet gitu ya. Sebenarnya bukan kebal, tapi nggak dapat ridho. Nah, nggak dapat ridho itu karena apa? Karena orangnya mau belajar, misal mau sebelum tidur berdoa, berserah diri kepada Allah. Akhirnya kan kita dilindungi sama Allah. Akhirnya ada orang yang mau nyerang, nggak dapat ridho. Nggak mempan gitu ya? Ya bukan nggak mempan, nggak dapat ridho. Oh, nggak dapat ridho. Paham maksudnya ya? Jadi paham. kita berdoa supaya dilindungi sama Allah, Allah melindungi kita. Ada orang mau nyantet santetnya kan akhirnya nggak nyampe. Karena kita sudah diridhoi Allah, karena kita dilindungi. Akhirnya santetnya tadi nggak diridhoi. Nah, misal kita nggak berdoa, nggak apa-apa. Nah, yang diridhoi siapa? Dukun santetnya. Akhirnya nyampe ke kita. Nah, itu teorinya. Gitu. Paham ya? Jadi mungkin orang tua Mas Jono itu sebelum tidur sudah berdoa, berserah diri supaya dilindungi. Akhirnya santetnya tadi nyampe. Nggak dapat ridho orangnya yang ada tadi. Oh, benar. Santet itu seperti itu. Kejadian itu juga pernah dialami ya sama teman saya sendiri ikut waktu itu. Tapi live stream. Nah, tahu live stream ya? Live stream kita main game. Nah, itu kita main lagi asik main game live stream. Tiba-tiba ada suara. Kayak teman saya bilangnya kayak ada tank jatuh. Saking kerasnya suaranya. Aku sedang ingin mengalir. Apa itu cuy? Sik. No Kok trains aku to ono Dilly Dally? keceblan apa iku cuy? Astagfirullahaladzim. Gempa. Let's go, Serius, Jix. Apa? Kayak ada sing nabrak cuy. Ngarep cuy. Di sana juga di rumah itu di atas kamar ibu saya ya. Kayak kejatuhan gitu kan. Kejatuhan gitu benda. Nggak ada apa-apa. Teman saya juga kayak gitu. Ada tuh. Dar gitu. Ini keras banget. Sampai kedengeran di live stream. Aku mau kedengeran. Nah, gitu. Itu sama mungkin ini ada yang mau nyantet atau mau ngirim apa tapi nggak nyampe karena nggak dapat ridho tadi. Si dukun santetnya nggak dapat ridho. Oh, gitu. Nah, kita kenapa kok kita waktu tidur atau harus berdoa dulu supaya kita dilindungi, kita yang dapat ridho supaya selamat. Ya, Nah, itu maksudnya. pastinya. Nah, itu santet tadi. Ini serem juga ya. Iya. Ada yang ngirim. Terus ini juga ibu saya tuh ya punya usaha gitu, jualan gitu. Lah tiap hari itu kadang hilang 50, hilang 100.000. Iya. Pas pada waktu itu. Lah jujur ya pribadi pas itu di kamarnya adik kan lagi keluar itu nginep di rumahnya temannya. Nah aku tidur di kamarnya adik itu HP yang biasa YouTubean terus itu jam 11 malam ada anak kecil ketawa. Jam 11 malam. Jam 11 malam. Bentar. Di sekitar rumah ada anak kecil nggak? Siapa tahu nanti ada. Anak tetangga nangis. Nggak ada. Itu ya kan tetangga saya agak jauh dan dikit. Memang sih di belakang di belakang sampai rumah ada asrama. Tapi asrama pada waktu itu sedang diliburkan. Pas hari libur. Jadi benar-benar nggak ada orang. Nggak ada orang. Nggak ada orang sama sekali. HP-an terus ada anak kecil ketawa di depan kamar saya. Di dalam rumah. Wih, merinding. Parah. Gitu itu besoknya paginya saya cerita ke ayah, terus ayah tanya ke Ustadz yang tadi tanya waktu pesantren itu sih. Itu kayak tuyul.
Oh iya sih, tuyul identik anak kecil. Heeh. Hmm. Itu ya tiap hari uang ibu saya hilang, jadi serumah kadang tuduh-tuduhan gitu. Wah, nggak enak ya. Iya makanya Kamu yang ngambil gitu. dan tiap hari kan wis 50 100 lumayan Tiap hari. tiap hari. Tapi sekarang udah. Alhamdulillah nggak ada lagi setelah dia dipagari, alhamdulillah nggak. Oh, dipakai sama Ustadz tadi. Iya, Nah, setelah dipakai Ustadz tadi, apakah masih ada bau-bau gitu juga? masih ada, tapi kalau masih yang tuyul tuh udah nggak ada. Jadi ada yang bawa tuyul. Ya gitu. Nah, ini kalau kisah soal tuyul ini memang ada yang jadi kalau di film Tuyul dan Mbak Yul itu kecil botak gitu Iya. Nah, itu ya gambarannya seperti itu tuyul. Jadi Mm. mereka itu kayak semacam pesugihan tapi berupa tuyul yang dikasih. Mm. Biasanya orang pesugihan kan kita ke mana ya, ke gunung, misal gunung apa, gunung Kawi, gunung apa, biasanya itu minta ya macam-macam pesugihan apa lah, salah satunya ada tuyul, nanti kita dikasih lah anak kecil gitu. Nah sebenarnya itu nggak anak kecil, jadi wujudnya jin itu kalau kita lihat di video-video sebelumnya ya sudah saya jelaskan ya. Jadi Iya. kalau orang itu menginginkan tuyul, akhirnya jin itu mewujud dirinya sebagai tuyul, seperti gambaran orang-orang tuyul itu anak kecil. Nah, anak kecil nanti ikut, nah, harus dirawat, harus dikasih makan. Seperti anak sendiri gitu ya. Karena jin kan juga butuh makan. Oh. Nah, seperti udah nonton belum nih video sebelumnya nih? Ayo tonton ya. Iya siap. Oke teman-teman juga tonton ya, nanti biar paham nih. Karena nyambung semua. Jadi jin itu juga dirawat, dikasih makan. Soalnya dia juga makhluk Allah sama, diciptakan jin dan manusia sama. Jadi mereka butuh makan, butuh tempat tinggal, makanya tempat tinggalnya sama kan. Iya. Biasanya tuh di rumahnya yang punya tuyul tuh dikasih kamar kosong khusus buat tuyulnya. Atau kadang ikut tidur. Itu ikut. Maksudnya dari mana? Ikut tidur. Tidur gitu. Nah, jadi benar-benar misal di sampingnya nih harus kosong, harus nggak ada orang. Jadi misal saya sini, samping saya nih ada tuyul, di sini nggak boleh ada orang yang di sini kalau tidur gitu. Jadi benar-benar kayak Ribet. kayak anak sendiri gitu. Jadi misalnya dia nyarikan uang nanti apa? Keliling gitu kan, pasti dia minta apa? Dia bawain uang, pasti minta. Kalau anak kecil misal anak kecil kan minta es krim, minta apa gitu. Nah itu sama kalau tuyul macam-macam mintanya, kadang minta ya macam-macam, ada kadang minta darah, minta apa, kan beda ya makanannya mereka sama kita ya. Pasti ada yang ditumbalkan. Lihat aja orang-orang yang bawa tuyul, pasti mereka kadang punya kamar kosong, kadang mereka melakukan hal aneh kayak nyembelih ayam itu harus di mana, harus di mana, harus di mana. Pasti. Tuyul tadi saya bertugas nyari uang buat dia. Imbalannya tadi makanan buat mereka. Yang paling aneh itu gini, pernah suatu ketika malam ya ada adik saya dan saya, tapi beda kamarnya itu sebelahan. Itu malam ya sekitar jam 10 jam 11 itu orang tuh ada tidur semua, saya HP-an, adik juga pas HP-an. Itu di depan kamar saya kayak ada orang kepleset jatuh. Bayangin orang kepleset kan jebruk gitu ya. Kedengeran. Saya sama adik saya keluar. Ono apa, Bu? Siapa yang kepleset itu? Jadi nggak ada orang sama sekali. Kamarku saya kuncingan gitu. Malam-malam itu. Itu gimana? Jadi bingung ya, kaget. Itu waktunya tuh sama ya, kayak pas ada tuyul, pas ada bau-bau itu sama. Beda. Oh, beda lagi. Jadi kalau itu sebelum tuyul apa sesudah? Sesudah tuyul. Oh, jadi pas malam ya sekitar jam 10 jam 11-an gitu. Sama-sama HP kan tidur saya kan kadang jam 12 jam 1 gitu. Pas suatu ketika di depan kamar saya itu kayak ada orang kepleset jatuh gitu. Ya otomatis adik saya sama saya keluar opo gitu. Opo ya. Opo sampai di belakang kok gak ono, nggak ada orang sama sekali.
Jadi sepertinya ini banyak yang usil nih kepada keluarganya Mas Uno. Ini macam-macam yang usil. Jadi dari bau tadi tuyul, terus kemudian jin-jin gitu yang Iya, mondar mandir. ya, gitu. Oke, jadi sebenarnya gini, eh, jin itu mereka bisa eksis kepada kita, kayak caper lah itu biasanya. Mereka tuh caper dengan cara-cara yang ya tadi mereka mewujud kayak misal kita ngelihat gini ya kayak oh, di sana kayaknya ada. Nah itu energi kita. Nah, ini nyambung lagi nih sama video sebelumnya nih. Ini saya jelaskan tenaga dalam manusia iya. itu bisa sensorik. Jadi kita bisa tahu kayak semacam di sana tuh kayak ada apa gitu kayak ada oh di sana kayak ada misal ada Yul dan Mbak Yul gitu misalnya. Yang ngawasi kita gitu ya. Itu ya kelihatan. Nah dan jin itu nggak sembarangan mereka caper. Nah, mereka caper itu kalau mereka merasa tempat tinggalnya itu diganggu, mereka akan tarik perhatian dengan menunjukkan aku tuh ada di sini. Kalau nggak gitu lagi, mereka disuruh orang. Mungkin macam-macam mereka disuruh supaya ganggu misal gitu, ganggu apa ya bahasa Jawanya ngetok-ngetoki lah gitu. Iya. Kelihatan di mana supaya kita tuh terganggu. Supaya kita terganggu, tadi kayak kalau ada tuyul saling tuduh, siapa yang ngambil uangnya kayak gitu. Iya, Nah, kalau pas kayak gitu kita biar terganggu dan mungkin saja mereka caper. Kalau nggak disuruh orang caper, bodoh itu tadi. Kemungkinan yang ada di rumahnya Mas Uno ini. Iya. Jadi nggak masalah sih, cuman mungkin kalau dari penglihatan saya itu cuman caper doang. Beda sama tuyul sama tadi tumbal yang bau-bau aneh itu pasangan orang. Nah, tapi kalau jin-jin itu emang mungkin dia sebelum Mas Uno tinggal di situ dia sudah ada. Mungkin ya. Nah, akhirnya dia menunjukkan eksistensinya. Dia caper supaya lihat aku ada di sini. Gitu. Nah, kayak seolah aku berkuasa di sini gitu. Bisa jadi, tergantung mereka. Kayak usil aja. Kalau kita terusili, mereka akan usil terus. Oke. Mereka kan sifatnya kan gimana ya? Suka kekanak-kanakan menurut saya. Soalnya saya ada kisah gini. Kayak suka meniru sifat buruknya manusia. Contoh nih, ada orang itu kesurupan. Waktu itu saya baru aja 2 minggu yang lalu mungkin. Saya ini fit call sama keluarga di rumah gitu. Kebetulan pas di rumah itu ada orang kesurupan. Jadi ada orang datang ke rumah dia kesurupan. Iya. Dia kesurupan ini, dia tuh ngomel-ngomel kayak ngomel gak jelas. Jadi menurut sifat buruknya manusia lah ketika mereka berantem sama tetangga, cekcok sama tetangga kan omongannya. Kebetulan yang ngerasuk itu cewek. Jadi bahasanya ya kayak bahasa Jawa ya. Kowe nane pernah ini kayak gitu. Bahasanya itu benar-benar meniru kita. Itu jin. Sama, sukanya usil dan meniru hal buruk kita. Biasanya jin-jin yang suka kayak gitu. Kalau jin yang baik mereka enggak. Jadi mereka menunjukkan asistensi mungkin lewat biasanya kalau jin baik itu lewat mimpi yang baik-baik. Soalnya mereka bisa loh. Alam bawah sadar kita tuh bisa bukan mereka masuki ya. Energi mereka bisa kayak ngasih sinyal ke kita. Akhirnya seolah kita tuh kayak dikasih tahu apa itu bisa juga. Soalnya ada kisah nyata kayak Nabi Ibrahim waktu bermimpi untuk menyembelih Ismail. Nabi Ismail. Nah, itu kan sama. Itu kan ada jin yang mengganggu lewat apa setelah mimpi apa petunjuk dari Allah itu kemudian diganggu juga. Ada yang ngelempari batu, ada yang apa loh. Itu kan bukti kalau mereka itu juga bisa mengganggu seperti itu. Sama kayak di Mas Uno tadi. Ganggunya kayak orang jatuh. Nah, jadi ada kisah nyatanya di Al-Quran. Jadi kalau menurut saya itu cuma usil aja. Sekarang udah nggak ada kan? Alhamdulillah nggak ada. Tapi ya ini, ya Allah, ya kadang adik lihat terus ibu itu biasanya kayak ada orang seliwer. Jadi di bapak di musola di dalam rumah itu depan situ itu kan
sering ada anak kecil lewat gitu, lari gitu. Oh, sampai sekarang masih gitu. Masih ada sampai sekarang. Anak kecil tapi bukan tuyul. Enggak, kayak uang hilang tuh udah nggak ada lagi udah. Cuman anak kecil tuh ganggu terus kayak gini seliweran gitu seret ada tuh. Pernah juga pembantunya ibu saya itu kan kayak bersih ngepel dan seterusnya, itu pernah sekali itu dijongkokkan gitu terus ditablek Kayak gitu. Oh, jadi kerasa ya? kayak ditablek orang gitu. Oh, Terus ada juga ya dilempar kopiah, jadi pas itu setrika di kamar adik saya oh, itu dilempar kopiah gitu. Nggak ada yang lempar itu padahal sampai lari ke depan ibu saya, bu jenengan lempar kopiah kan kulo enggak mbak mah gitu. hmm. Jadi Sampai mungkin sekarang itu Mas tinggal di rumah itu sudah berapa lama? kalau saya sendiri ya itu sekitar tahun 2000 Oh, untuk udah lama. 2001 Oh, saya masih kecil. iya. Jadi gini, tadi saya kan menjelaskan masalah mereka yang eksis itu. Itu ada dua macam di sana itu. Ada dua macam fraksi, apa sih namanya ya? Ada dua macam jin. Itu mereka ada yang, ya mohon maaf ya, ini kayaknya ada yang memang memelihara jin gitu. Itu kayak ya daerah situ aja, sekitar situ. Dan itu emang mungkin jinnya itu suka main ke rumahnya Mas Juno. Emang ada yang memelihara. Iya. ada. Itu ada yang emang memelihara jinnya. Terus kemudian jinnya itu suka main ke rumahnya Mas Juno. Oh, Suka. Jadi ada banyak. Nggak satu dua, ada banyak. Ada puluhan di situ. Jadi kalau ya mungkin merasa terganggu ya sampai sekarang ya. iya benar, kayak kok seliweran padahal enggak ada. Nah, ini menarik nih. Jin tuh bisa ya gitu ganggu kita terus selama kita merasa terganggu dan kita nggak ada niatan untuk, bukan niatan ya, kurang mampu, kurang kuat untuk mengusir mereka supaya jangan ganggu lagi. Iya. Mereka akan ganggu terus. Mereka kan merasa seneng ya, Iya. bisa ganggu kita. Mereka seneng. Nah, caranya gimana ya, nanti mungkin suatu saat saran saya ya biar nggak kayak gitu lagi, pakai aja rumahnya. Oh gitu. Nanti saya ajarin lah cara-caranya. Siap. Oke. Ya yang tiap hari itu pembantunya ibu saya itu sering di tablet Sampai terus sekarang ya. kayak dijongkrak kan, apalagi nenek saya pas belum almarhum itu kan ya tidur di kamar saya pas saya di kuliah di Gresik. Itu siang-siang tidur gitu tapi masih kayak ngeliat ke atas gitu, terus kan pintunya nggak ditutup sampai plek gitu. Oh, jadi Cuma tidur gini cuman posisi, oh ya bisa, pintunya kebuka sedikit. Dan itu 2 kali atau gimana gitu, itu ada kayak anak kecil itu lewat terus otomatis Mbak Mah kan pembantu ibu saya jadi Mbak Mah nggak ada suara, Oh, nggak ada yang jawab. nggak ada yang jawab 2-3 kali, terus Mbak Mah wonten apa tuh Mbah, kamu lewat toh, bahasa Inggrisnya kamu lewat nah gitu, mboten nih. Oh, enggak gitu, enggak lewat gitu ya. Kok ono sing lewat gitu. Ya, tadi masalahnya emang Mas dulu jualan apa sih di rumah? Itu kayak penyewaan baju gitu, baju karnaval. Jadi itu gitu. di rumahnya Mas Juno ini mungkin bagi mereka nyaman di situ. Nah, jadi makanya banyak yang datang ke sana karena nyaman tadi. Itu masalahnya. Jadi kalau ingin membuat mereka ini nggak nyaman, ya kita harus mungkin berdialog dengan mereka, negosiasi, jangan di situ lagi karena kita merasa terganggu. Oh, gitu. Dengan cara agak maksa tadi ya, kita pakai rumah kita, jadi mereka nggak bisa masuk. Itu caranya.
kalau negosiasi kita harus bener-bener seolah-olah itu ngomong sama mereka. Kita kirimkan sinyal seolah kita ngomong ke mereka dalam hati ngomongnya. Jadi bener-bener yakin kita harus nyambung sama mereka, jangan nanggu lagi. Yakinkan Bismillah dulu, Bismillahirrahmanirrahim. Oke, siap. Kalau itu bisa, insya Allah aman. Aman ya. Jadi kita nggak melukai mereka, nggak maksa mereka jangan di sini, tapi kita negosiasi. Akhirnya mereka dengan tenang hati akan sama-sama fair. Fair. Soalnya kan mereka juga makhluk Allah. Iya. Jadi kita nggak boleh semena-mena. Misal kita hantam, meskipun kita bisa ngantam mereka ya, tapi itu tadi caranya. Iya. Mungkin Mas Zuno pas pulang ke rumah bisa sama adiknya sama itu coba berdialog sama mereka, batin itu, dengan batin itu jangan di situ lagi, jangan ganggu, kita merasa terganggu itu. Jadi atur bahasa sendiri lah gitu, dan insya Allah mungkin salah satu mungkin bisa mendengar mereka tuh pengennya kayak gimana gitu. Oke. Siap. Ya. Mungkin kalau pengen tahu lagi caranya seperti apa, mungkin kita bisa bahas lagi selanjutnya ya, karena ini sudah cukup lama juga kita berdialog ya. Oh, siap. Nanti kita kasih tahu caranya supaya bagaimana kita bisa berinteraksi dengan mereka, kita bisa mager di rumah dan lain-lain. Mari mungkin nanti di lain waktu kita bahas sama Mas Zuno lagi. Oke, siap. Oke, teman-teman semua, cukup menarik ya pembahasan ini. Selanjutnya kita mungkin akan membahas tadi yang masalah berdialog dengan mereka atau mager di rumah, dan intinya kita berinteraksi dengan mereka itu seperti apa caranya. Nanti kita mungkin akan sedikit praktek di video selanjutnya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.